juga culinary tourism akan mengambil peluang untuk hashtag berwisata di Indonesia aja. Karena 11 miliar dolar, betul guys, hampir 160 triliun rupiah dihabiskan oleh para wisatawan Indonesia berbelanja dengan berwisata di luar negeri. Nah, mumpung kita lagi di tengah-tengah pandemi, mumpung kita lagi menghargai destinasi anak bangsa, mumpung kita lagi mendorong produk-produk ekonomi kreatif kita, ayo kita berwisata di Trenggalek. Karena di Trenggalek ini tentunya kita akan menikmati sensasi, pengalaman, dan kenangan. Pak Feby, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, Pak Putri. Pak Feby, 827 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah kabupaten. Betul. Jadi menurut catatan sejarah ini ya, moga-moga saya benar, Kabupaten Trenggalek ini lahir 31 Agustus 1194 Masehi. Artinya apa? Sebelum Majapahit ada, Kabupaten Trenggalek ini sudah ada. Dan ketika itu kalau menurut catatan saya, sekali lagi kalau saya nanti tidak salah, jadi Kabupaten Trenggalek itu semasa dengan Prabu Kertajaya. Ya, Prabu Kertajaya memimpin Kediri mulai dari 1194 Masehi sampai 1222. Makanya ini kota atau wilayah yang sangat tua menurut saya. Betul. Pak Sandiaga, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, luar biasa, Alhamdulillah Bapak bisa hadir di ruang virtual ini. Sehat selalu Pak Sandiaga. Sehat-sehat, alhamdulillah, nggih. Bu, ya, Pak Sandiaga, ini kebetulan kita lagi merayakan HUT ke-827 Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Trenggalek satu potensi wisata yang luar biasa karena dia berada di wilayah selatan pantai di Pulau Jawa. Bapak sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif tentu punya pesan-pesan, tentu punya saran, tentu punya arahan kepada warga Kabupaten Trenggalek termasuk pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, bagaimana ini kita bisa mengelola pariwisata kita, dan industri kreatif diantaranya adalah UMKM yang tadi barusan kita tayangkan. Apalagi pemerintah sekarang lagi punya program BBI, Bangga Buatan Indonesia. Monggo Pak Sandi. Baik, terima kasih Mas Feby Mahendra dan para MC yang hadir. Saya dilihat di layar saya sudah ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Bupati Trenggalek, dan juga di sini saya diberitahu ada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tentunya juga para UMKM yang tadi memamerkan produknya keren sekali. Juga ada pengusaha asal Trenggalek, pengusaha bakso Cakman dengan puluhan cabang se-Indonesia. Top sekali, top markotop Bapak Abdul Rahman Tukiman, dan budayawan Trenggalek Bapak Harmaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Penuh semangat. Izinkan saya membuka sapaan ini dengan dua bait pantun. Are you ready? Tim Hore, are you ready? Salah satu kuliner khas Trenggalek adalah pindang sapi. Selain itu ada sale pisang yang rasanya legit sekali. Mari terus sebarkan optimisme untuk melawan pandemi. Bersama Gubernur Jatim, Parekraf, insya Allah bangkit kembali. Trenggalek kaya akan produk seni berkualitas tinggi. Batik tulis hingga produk marmer yang memikat hati. Bapak Ibu, Pak Bupati Trenggalek, mari satukan langkah membangun negeri. Bersama Trenggalek tingkatkan kolaborasitas agar sukses gerakan ekonomi.
kolaborasi untuk sukseskan ekonomi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun yang ke-827, mudah-mudahan harapan dan optimisme kita ini merupakan vitamin yang bisa membangkitkan semangat kita di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Kawan Parekraf insya Allah akan all out maksimal dalam menghadirkan upaya yang dibutuhkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya Trenggalek yang memiliki daya tarik wisata dan juga produk ekonomi kreatif. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, Trenggalek Jawa Timur. Yes, we can do it. Mantap. Luar biasa sekali. Ini semangat yang luar biasa sekali menyuntik motivasi rekan-rekan yang hadir hari ini. Luar biasa Pak Menteri. Pak Menteri, ini meskipun kawasan Trenggalek ini bukan termasuk tujuan wisata prioritas seperti di Mandalika atau di Danau Toba. Apa saran Pak Menteri buat pemerintah sekali lagi dan warga untuk tetap optimis menggarap wisata pantai, wisata gunung? Kebetulan di wilayah Trenggalek ini kan di dekat Trenggalek nanti akan ada bandara internasional, demikian pula ada jalan tol yang akan menghubungkan antara jalan tol utama sampai ke Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Silakan Pak Menteri. Baik, jangan khawatir, jangan galau, apalagi jangan sampai kita bimbang. Walaupun Trenggalek bukan destinasi super prioritas, tapi Trenggalek adalah destinasi berkualitas. Destinasi yang ada di hati saya. Karena terakhir saya ke Trenggalek, saya kepincut dengan daya tarik wisatanya dan juga produk-produk ekonomi kreatifnya. Mari teman-teman tingkatkan awareness tentang bagaimana Trenggalek bisa kita kemas pasca pandemi dengan narasi tunggal, yaitu kesehatan kita tingkatkan dengan protokolnya tentunya, cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, tapi juga kita gerakan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif yang sangat membuka peluang kerja. Saya melihat pariwisata dan ekonomi kreatif di Trenggalek ini punya kualitas dan juga punya keberlanjutan lingkungan. Ini adalah perubahan paradigma. Dan saya yakin akselerasi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jatim bisa kita ciptakan ekosistemnya bermula dari Kabupaten Trenggalek. Semangat guys! Ya, Pak Menteri, kebetulan selain bangga buatan Indonesia, juga pemerintah lagi mengkampanyekan bangga wisata Indonesia. Meskipun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, sebagian besar kita sudah turun level dari level 4 ke level 3. Pak Menteri bisa sedikit cerita mengenai apa yang ingin dituju dari kampanye bangga wisata Indonesia, Pak Menteri? Jadi yang terjadi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi ada satu perubahan secara fundamental, bahwa pariwisata bukan lagi berbasis kuantitas, tapi pariwisata berbasis kualitas, nature and culture, yaitu alam terbuka dan budaya yang luhur. Bagaimana kita melihat bahwa pariwisata sekarang adalah personalized, customized, localized, dan smaller in size. Trenggalek ini sebentar lagi terhubung dengan jalan tol dan beberapa infrastruktur dasar. Trenggalek juga memiliki pantai yang luar biasa cantiknya. Saya yakin para penggemar, penggila ekoturism, terutama juga yang berkaitan dengan wellness tourism, juga culinary tourism akan mengambil peluang untuk hashtag berwisata di Indonesia aja. Karena 11 miliar dolar, betul guys, hampir 160 triliun rupiah dihabiskan oleh para wisatawan Indonesia berbelanja dengan berwisata di luar negeri. Nah, mumpung kita lagi di tengah-tengah pandemi, mumpung kita lagi menghargai destinasi anak bangsa, mumpung kita lagi mendorong produk-produk ekonomi kreatif kita, ayo kita berwisata di Trenggalek. Karena di Trenggalek ini tentunya kita akan menikmati sensasi, pengalaman, dan kenangan. Saya yakin nanti kita akan menemui desa-desa wisata yang sedang kita kembangkan di sana, dan tunggu tanggal mainnya. Saya sudah webinar sama Bapak Bupati, nanti saya akan lanjutkan setelah PPKM ini sudah lebih kondusif untuk kunjungan ke Trenggalek, menyemangati rekan-rekan pelaku parekraf di Trenggalek.
Baik, Pak Menteri, kebetulan ini hadir Pak Bupati, Mas Bupati kita, Mas Ipin. Mas Ipin, boleh dong menyapa Pak Menteri, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Bupati dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mas Bupati, silakan Mas Bupati. Ya, terima kasih Bung Sandi ini. Pak Sandi Uno ini rasanya nggak pernah tua gitu. Saya yang lebih muda aja rasanya kalah kinclong gitu sama beliau. Dan saya terima kasih banget karena beberapa kali kita bertemu webinar dan bahkan mungkin sempat ketemu juga sebelum saya menjabat waktu itu, dan Pak Sandi juga waktu itu masih aktif sebagai himpunan pengusaha muda kalau nggak salah waktu itu ya. Dan beliau ini kekinian sekali, jadi pantas sekali kalau inovasinya ditaruh di Parekraf, dan saya cuma tunggu janjinya aja gitu karena kita tahu besok ketika Jawa Timur ini Bu Gubernur sudah punya political will gitu ya, lewat Perpres juga Pak Presiden bahwa kita kawasan Selingkar Village dan kawasan selatan ini akan punya banyak infrastruktur dasar yang akan mengkonekkan Trenggalek dengan daerah lain. Kenapa Ngarso Dalem saya temui waktu itu, saya sowan ke beliau karena kita tahu bahwa Pak Presiden udah bangun, pemerintah udah bangun jalur lintas selatan yang menghubungkan Jogja sama Trenggalek gitu. Nah, terus kalau nggak ada aktivitas kerjasama, nggak ada aktivitas ekonomi, pariwisata, apalagi kita punya keterikatan sejarah, maka jangan sampai pembangunan ini jadi satu sangkos gitu, jadi kos yang hilang begitu aja, nggak bisa ngungkit ekonomi. Kemudian besok ada Bandara Kediri, makanya kita harus prepare dari sekarang, dan wisata yang aman COVID, ya menurut Pak Sandi tadi kan harus nature, culture gitu ya, terus kemudian lebih small in size, lebih localized, ya yang ada ya di desa wisata gitu. Maka mungkin sekarang Parekraf lebih banyak harus turun, kemudian kita yang di kabupaten dan juga provinsi, Bu Gubernur juga punya prioritas Dewi Cemara kalau nggak salah ya, desa wisata itu. Kita pastikan bahwa inovator-inovator di desa ini bisa menjadi pengungkit baru nanti di pariwisata kita yang lebih resilience. Jadi bukan lagi mass tourism sasaran kita, tapi benar-benar desa wisata ini menjadi salah satu tumpuan. Makanya ini yang kita tunggu nanti, Bang Sandi ke sini, terus kemudian nanti kita lihat bareng, kita semangatin para pelaku Parekraf di desa wisata juga, terus kemudian kita nanti kolaborasinya seperti apa, kita bangun bareng-bareng. Semoga nanti infrastruktur yang dibangun termasuk Bandara Kediri dan jalan tol nanti nggak mubazir karena hinterlandnya seperti Trenggalek menjadi siap begitu, dan itu nanti berkahnya juga kepada Jawa Timur. Karena saya juga masih malu ini sama Bu Gubernur, kita menyumbangkan proporsi pertumbuhan ekonominya masih belum terlalu signifikan lah, digitnya belum terlalu banyak seperti daerah-daerah yang lain. Tapi sebentar lagi kita yakin bahwa Trenggalek bisa cepat tumbuh jika kita concern ke arah sana. Thank you Bang Sandi udah datang dan meramaikan hari jadi Trenggalek ini. Sampai ketemu nanti baik di Jakarta, di Trenggalek atau dimanapun. Matur suwun. Baik, terima kasih Mas Bupati. Tentu kita berharap Pak Sandiaga Uno nanti pergi ke Trenggalek, lalu foto-foto di situ dipasang di Instagramnya Pak Sandiaga, dan biasanya kawasan-kawasan yang dikunjungi Pak Sandi lalu dimuat ditayang di Instagram beliau, langsung semuanya viral, kemudian orang setidaknya kepingin menyaksikan, datang ke situ dan seterusnya. Ini undangan terbuka ya, mengundang Pak Menteri untuk mampir ke Trenggalek segera apabila situasi sudah memungkinkan. Pak Menteri silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bupati tadi. Silakan Mas. Jadi terima kasih Mas Bupati yang sangat inspiratif, milenial yang selalu tampil fenomenal, secara optimal, memberikan hasil yang maksimal. Mantap, Pak Bupati. Saya mau kasih dulu pantun buat Pak Bupati. Siapa tak kenal lezatnya lodo ayam kampung. Terbuat dari racikan bumbu dan juga rempah pilihan. Sektor Parekraf Trenggalek haruslah kita dukung. Tingkatkan inovasi Pak Bupati, masyarakat pun kita sejahterakan. Terima kasih, mohon maaf kicimpringnya tadi lagi pipis, jadi nggak ada kecimpring. Coba kecimpringnya mana, di tes dulu. Itu dia. Mohon maaf Pak, tadi dia lagi ke toilet Pak Bupati. Saya intinya menyambut dengan begitu antusias. Memang sudah berkali-kali kita lakukan perencanaan, tapi sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Saya banyak bertemu dengan Bapak Bupati melalui webinar, tapi kita sudah menjadwalkan, mudah-mudahan
Jawa Timur akan jauh lebih kondusif, Trenggalek akan jauh lebih turun level PPKM-nya. Saya ingin menitipkan pesan kepada para pengusaha yang ada di Trenggalek dan Jawa Timur. Ini adalah satu permata yang akan bersinar dalam waktu singkat pariwisata di selatan Laut Jawa ini. Koridor terbaru mulai dari Sukabumi all the way sampai Banyuwangi akan terhubung melalui infrastruktur, baik infrastruktur jalan, lapangan terbang maupun infrastruktur lainnya, termasuk digitalisasi. Jadi kita akan bukan hanya selfie ekonomi, tapi akan ciptakan jejaring ekosistem ekonomi digital. Nah, tips saya adalah berani ngambil risiko. Pak Bupati juga, Mas Bupati ini adalah dari keluarga pengusaha, haruslah kita gunakan kesempatan ini. Saya dulu memulai usaha saat krisis tahun 97. Alhamdulillah usaha saya yang di saat krisis hanya bertiga, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan kalian juga bisa mengambil peluang itu. Kedua, rajin berinovasi. Jangan jadi kaum rebahan, jadilah agen perubahan. Jangan lepas tangan, tetaplah turun tangan untuk menghadapi pandemi dan menghadirkan solusi. Jangan lupa terus berkolaborasi, karena kita terlalu asyik berkompetisi, kita lupa nilai luhur bangsa kita adalah gotong royong. Dan terakhir yang terpenting, jaga relasi, silaturahim. Karena silaturahim ini memperpanjang umur kita dan melimpahkan rezeki kepada kita. Sukses untuk Trenggalek di hari ulang tahunnya yang 827 ini luar biasa. Saya baru dari Banjarmasin baru 495. Ini sudah 827. Ini adalah merupakan sejarah yang bisa kita gali, yaitu historism, wisata berbasis sejarah. Iya, terima kasih sekali Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salam sehat untuk Pak Sandi, salam untuk semua staf di Kementerian dan keluarga Bapak. Izin Pak, terima kasih banyak. Satu pantun buat Bu Gubernur yang keren. Satu pantun buat Bu Gubernur dulu sebelum saya pamit diri. Siap tim Cimpring? Sore-sore asik lari di pinggir pantai. Biar badan sehat sekaligus nikmati pemandangan. Cakep. Ibu Gubernur Jatim, insya Allah pandemi akan segera usai. Cakep. Ayo Trenggalek dukung vaksinasi dan disiplin terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini